Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarismi. Di video kali ini, kita mau bikin cemilan kesukaan anak-anak dan dewasa juga. Teksturnya renyah di bagian luar, lembut di dalam, rasanya gurih, ngeju banget, dan bisa dijadikan frozen food. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan menyiapkan bahan untuk isian. Di sini Umi pakai 8 lembar smoked beef dan akan kita masak. Dimasaknya tanpa minyak, tanpa margarin, dan di sini akan kita masak hanya sampai kecoklatan aja kayak gini. Ini dimasaknya sebentar aja ya teman-teman, hanya sampai kecoklatan aja, kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau misalnya mau dibikin lembaran juga boleh ya untuk isiannya, jadi nggak perlu dipotong kecil-kecil kayak gini. Kalau udah dipotong kecil, bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, kita masih akan bikin bahan untuk isian. Di sini sudah Umi siapkan 3 buah kentang atau kalau ditimbang beratnya kurang lebih 350 gram. Potong kentang menjadi bagian yang lebih kecil. Dan kalau udah kita potong, selanjutnya akan kita rebus. Di sini sudah Umi siapkan panci berisi air yang sudah dipanaskan sampai mendidih, kemudian kita masukkan kentang. Masak beberapa menit sampai kentang menjadi lunak dan lembut. Setelah dimasak beberapa menit, kita cek kematangan kentang dengan garpu. Kalau dirasa kentangnya sudah matang dan lembut, bisa kita angkat dan kita sisihkan. Dalam keadaan kentang masih panas-panas, di sini akan kita haluskan pakai saringan. Untuk menghaluskannya, di sini Umi pakai saringan supaya teksturnya lebih lembut. Kalau teman-teman mau dianjurkan kasar pakai garpu juga boleh, tapi usahakan jangan menggunakan blender atau chopper. Karena kalau teman-teman haluskan pakai blender atau chopper, nanti kandungan pati kentang itu bakalan lengket. Kalau dihaluskan pakai saringan, ini teksturnya lembut banget, mirip kayak mashed potato. Tambahkan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh garam, dan sedikit lada bubuk. Kita aduk rata, dan kalau misalnya dirasa masih kurang gurih, bisa ditambah garam atau penyedap rasa. Tambahkan smoked beef yang sudah kita potong-potong kecil. Kita masukkan ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai rata. Di sini Umi tambahkan sedikit gula pasir supaya rasanya lebih balance. Jadi ada rasa gurih, ada sedikit manis, jadinya enak banget. Kalau udah diaduk rata, ini bahan isiannya udah jadi dan bisa kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan bikin bahan perekat atau lem. Di sini sudah Umi siapkan 20 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan sedikit demi sedikit air. Airnya Umi pakai air biasa dan kita aduk sampai teksturnya menjadi lengket. Nah, jadinya seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonan kulit. Pertama, siapkan wadah atau bowl. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh garam. Aduk sampai garamnya tercampur rata dengan tepung, kemudian kita bentuk cekungan di tengah-tengah. Tambahkan 2 butir telur utuh. 300 ml susu cair, di sini Umi pakai UHT full cream. Aduk dengan whisker sampai tercampur rata, dan kalau udah rata bisa ditambahkan sebanyak 200 ml air. Aduk kembali, di sini masih pakai whisker ya, dan diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Ini bisa teman-teman perhatikan teksturnya itu nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Selanjutnya di sini akan Umi saring supaya teksturnya itu lebih lembut dan hasil kulitnya juga lebih halus. Setelah disaring bakalan kelihatan ada gerdilan tepung yang nggak larut. Umi bantu larutkan dengan cara seperti ini. Dan kalau udah larut sempurna, selanjutnya ini adonannya akan kita aduk-aduk lagi supaya benar-benar tercampur rata. Teman-teman bisa perhatikan untuk konsistensi adonan kulitnya. Nah, seperti ini ya konsistensinya, jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer.
Sebelum kita tuang adonan ke dalam teflon, pastikan adonannya sudah kita aduk ya, supaya tepung yang mengendap di dasar adonan itu bisa tercampur. Ambil kurang lebih 1 sendok sayur, kemudian kita tuang ke dalam teflon. Di sini yang harus teman-teman pastikan kondisi teflonnya jangan panas, jadi hangat-hangat aja, supaya hasil kulitnya itu nggak terlalu tebal. Masak dengan api sedang cenderung kecil sampai di bagian pinggirannya sedikit terbuka atau sedikit mengelupas. Kalau udah ngelupas kayak gini, pindahkan ke dalam piring. Kita rapikan, dan di sini kalau bisa teman-teman perhatikan, ini nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis, jadi pas banget. Dan teksturnya ini lentur banget dan gak gampang sobek ya. Tuh udah Umi remet-remet kayak gini tetap gak sobek. Kalau kematangan dan ketebalannya pas, dijamin gak bakalan sobek. Ambil 1 lembar kulit, dan di sini wajib banget teman-teman perhatikan yang berada di atas itu yang permukaannya halus dan yang di bawah yang permukaannya kasar. Ingat jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bakalan kurang lentur dan mudah patah. Ambil 1 sendok makan bahan isian. Letakkan di ujung kulit dan agak dipipihkan. Supaya lebih lumer dan ngeju banget, di sini Umi tambahkan keju mozzarella dan juga red cheddar yang sudah diparut. Kita tambahkan masing-masing 1 jumput atau sekitar 1 sendok teh. Tambahkan lagi dengan bahan isian. Jadi bahan isiannya kita gunakan untuk menutupi keju red cheddar dan keju mozzarella. Setelah tertutup rapat, ini akan kita bentuk. Jadi pertama bagian ujung kita gulung dan agak dipadatkan supaya nanti bentuknya itu bulat dan bagus. Bagian samping-sampingnya kita lipat kayak gini seperti membuat amplop. Pastikan rapi dan padat seperti ini ya teman-teman, kemudian kita gulung aja. Kalau posisi kulitnya nggak terbalik, bagian ujungnya ini bisa langsung nempel. Tuh kayak gini ya. Ini bisa kita rapikan lagi supaya bentuknya itu lebih bulat dan rapi. Kalau dirasa udah rapi, ini bisa kita sisihkan dulu. Satu resep ini bisa jadi kurang lebih 15 pieces dengan diameter kulitnya kurang lebih 22 cm. Sebenarnya adonan kulitnya ini udah cukup lentur dan nggak mudah sobek, tapi untuk memastikan lagi akan kita lem dengan bahan perekat yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita lem bagian pinggir-pinggirannya atau bagian sambungannya. Kemudian kita panaskan seperti ini. Tuh, jadinya tuh bagian sambungannya tuh akan benar-benar tersambung dan ini anti bocor. Tuh, rapat banget ya. Dan ini Umi ada contoh yang sobek karena kebanyakan isian. Akan Umi tutup dengan bahan perekat atau bahan lem, kemudian kita panaskan di atas teflon. Sebentar aja. Nah, seperti ini jadinya udah rapet dan gak jadi bocor ya teman-teman. Untuk bahan pelapis atau coating, di sini Umi menggunakan putih telur dan juga tepung roti. Pastikan tangan kita bersih dan jangan sampai tangan kanan ini bersentuhan dengan tangan kiri. Tangan kanan Umi gunakan untuk mencelupkan ke putih telur. Nah, di sini agak dibersihkan ya teman-teman supaya lebih rapi nanti bentuknya. Kalau udah bersih, kemudian kita celupkan atau kita gulingkan ke adonan tepung roti. Nah, ini tepung rotinya tinggal kita balurin aja. Kemudian kalau udah terbalur sempurna bisa kita sisihkan. Kalau nggak ada banyak stok putih telur, bisa diganti pakai larutan tepung ya teman-teman. Jadi tinggal tepung, kita tambahkan garam sedikit, terus kita tambahkan air. Kita aduk sampai rata, sampai tepungnya ini agak kental, tapi nggak terlalu kental gitu. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan adalah tangan kanan jangan sampai bersentuhan dengan tangan kiri. Supaya apa? Supaya nanti hasil dari risolnya ini tetap bagus dan rapi. Biasanya kalau tangan kiri udah bersentuhan sama tangan kanan, nanti tekstur permukaan atau tekstur coatingnya itu bakalan kurang rapi ya teman-teman, kayak ada jendol-jendolnya gitu. Nah, ini sebaiknya kita simpan dulu di dalam chiller selama kurang lebih 2 jam supaya tepung rotinya lebih set atau lebih nempel. Tapi karena Umi buru-buru, jadi di sini akan langsung Umi goreng, dan sebelum digoreng kita lumuri dulu pakai tepung roti lagi. Dan ini adalah minyak yang sudah Umi panaskan pakai api sedang. Jadi pastikan ya sebelum adonan risolnya dimasukkan, minyaknya harus dalam keadaan sudah panas. Untuk menggoreng risol ini jangan sampai terlalu lama karena kita kan cuma akan mematangkan bagian luarnya saja. Tips untuk menggoreng risol biar nggak bocor, gunakan api sedang, jadi jangan terlalu besar, jangan juga pakai api kecil. Jadi gunakan api sedang, cukup sebentar aja sampai warna permukaannya ini golden brown kayak gini. Kalau udah langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Dan jangan lupa yang harus diingat juga,
Sebelum adonan risol dimasukkan, pastikan minyaknya sudah dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah cakep banget, golden brown, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Kalau proses penggorengannya benar, insya Allah risolnya ini nggak bakalan bocor. Apalagi tadi kulitnya ini udah bener-bener kokoh dan udah dilem pakai bahan perekat. Sekarang langsung aja kita cobain. Di bagian luar ini teksturnya renyah, tapi bagian dalamnya lembut dan lumer banget. Makan satu risol ini udah pasti ngenyangin karena udah ada karbo dan juga protein. Rasanya gurih, ngeju banget, terus ada potongan-potongan smoked beef yang jadi enak gitu ya pas dimakan. Bagian luarnya itu crunchy, tapi kulit risolnya ini teman-teman lembut banget karena tadi kita pakein telur dan juga susu cair. Jadinya kalau udah dingin ini nggak bakalan keras, tetap lembut banget di bagian kulitnya. Kalau mau dijadikan frozen food, sebelum digoreng, risolnya kita bungkus dulu satu persatu pakai plastik, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Tapi kalau mau langsung disajikan, bisa kita bungkus pakai plastik OPP, kemudian kita kasih label stiker nama jualan masing-masing. Nah, jadinya cantik banget, bisa dijadikan isian snack box atau untuk arisan. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.